Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menganalisis validitas sebuah soal. Apakah soal tersebut benar-benar menguji kemampuan siswa atau tidak? Nantinya, analisis ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki soal-soal yang tidak fit atau kurang pantas untuk diujikan kepada siswa atau mahasiswa kita. Dalam penelitian, soal-soal yang telah diujikan menggunakan validitas WinStep ini bisa kita gunakan di dalam penulisan skripsi kita. Pertama-tama, hal yang harus kita gunakan ketika kita ingin menganalisa sebuah soal tentunya adalah data. Nah, data itu harus berupa Excel, teman-teman. Data harus berupa Excel. Nah, ketika teman-teman mempunyai sebuah data yang dari kertas, maka teman-teman harus pindahkan ke dalam Excel dulu. Nah, kita pindahkan dulu ke dalam Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokuskan untuk menganalisis data dengan multiple choice atau pilihan ganda, di mana untuk soal yang benar itu akan mendapatkan nilai 1 dan untuk nilai yang salah itu akan mendapatkan nilai 0. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya, teman-teman. Mari kita buka ini. Nah, ini data berupa Excel, teman-teman. Nah, data ini merupakan data dari multiple choice atau pilihan ganda tadi, teman-teman. Nah, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah jumlah grup. Jumlah grup yang mengisi soal ini. Di sini kita mempunyai 3 grup ya. Pertama itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini berulang, teman-teman. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, data ini merupakan hasil jawaban dari ketiga kelas tadi. Data kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan untuk urutan ini tidak perlu mengikuti urutan, teman-teman. Ini kan 7, 8, 9, 7 lagi enggak perlu. Yang penting kelas 8 tadi soalnya yang mana teman-teman bisa menyesuaikan soal-soal itu dengan kelasnya. Misalkan di sini kan kita ada soal nomor 1 nih. Nomor 1 nih soal nomor 1 ini satu dikoreksinya oleh kelas berapa? Kelas 7. Nih, kesini nih. Nah, sudah. Teman-teman harus terbiasa dengan data-data seperti ini. Ya, teman-teman harus terbiasa ya. Nah, ini kelas 8 mengoreksi soal nomor 2 nih. Nomor 2 di sini. Ini soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai dengan 100 soal. Nah, ini kelas 8 benar tidak mengoreksi soal nomor ini, nomor 1. Oke, sudah terbiasa, teman-teman. Nah, lanjut. Yang harus kita lakukan adalah mengubah kolom-kolom ini menjadi kolom 1, teman-teman. Lebar kolomnya harus menjadi lebar kolom 1. Nah, caranya seperti ini. Kita blok semua, kemudian kita klik shift. Nah, kemudian kita klik kanan, teman-teman. Lebar kolom. Nah, lebar kolom ini harus 1, teman. Nah, kenapa teman-teman lebar kolom harus 1? Karena nantinya di SPS di WinStep itu data yang bisa dianalisis oleh WinStep itu terbatas. Ketika kolomnya terlalu besar, teman-teman, maka datanya akan sangat susah untuk dibaca oleh WinStep tersebut. Nah, setelah kita analisis dan kita rubah datanya menjadi lebar kolom 1, maka kita simpan dulu, teman-teman. Simpan CTRLS ya. Ini wajib, teman-teman. Kenapa wajib? Karena WinStep membaca data terbaru dari Excel kita. Nah, kemudian kita lanjutkan membuka WinStep ya. Kita lanjut membuka data tadi berupa apa, teman-teman? Excel kan? Excel. Kita Excel, pilih Excel. Nah, kemudian select file Excel. Nah, yang harus menjadi perhatian
teman-teman harus ingat data yang diolah tadi, yang telah dianalisis dan rubah tadi di file mana, jangan sampai lupa. Itu harus paham, kita harus paham. Nah, kita masukkan ini sudah. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa soal nomor 1 itu dimulai dari C ya, karena tadi itu grup ini tuh gender ya, gender. Coba kita lihat, kita kemudian salin dari soal ini. Ingat yang dari soal aja, salah, bukan salin ya, tapi di cut. Oke, lanjut sampai ke bawah. Oke, kita cut. Oke, kemudian kita pindahkan di sini di item response variables. Nah, sudah. Nah, yang di bawah tadi, yang tersisa tadi, yang enggak kita cut tadi, kita cut juga. Semuanya ya, semua, jangan ada yang tersisa. Hati-hati, jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian kita paste di sini. Oke. Kemudian setelah itu kita construct WinStep file. Oke. Nah, kita simpan data ini di mana? Kita kasih misalkan simpan dengan nama VT1. Nah, oke, simpan di sini ya. Simpan. Oke, nah biasanya akan bergerak ke arah Word atau Notepad biasanya. Ini kalau punya saya itu bergerak ke arah Word ya. Biasanya kalau di laptop lain ke arah Notepad. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Yang perlu diperhatikan adalah bagian ini, teman. Tadi kan kita sudah selesai mengkonstruk file ya. Kita perhatikan di sini, ini ada 2. Nah, kita harus masuk ke yang mana? Ke yang ini. Nah, yang ini, teman. Nah, yang ada berkelip-kelip ini. Nah, di sini kita klik enter 2 kali. Ya, ingat enter 2 kali. Nah, kita pilih data yang tadi. Data yang kita simpan tadi. Gimana tadi? Nih, ini ya. Kemudian kita buka. Nah, sudah kita buka, kita klik enter lagi 2 kali. Nah, dia menganalisis secara mandiri. Nah, sudah seperti ini. Nah, tugas kita sebagai guru atau sebagai asesor itu untuk melihat soal-soal mana saja yang kurang fit. Nah, di sini ada beberapa tabel, teman-teman. Tabel-tabel ini bisa kita gunakan untuk menganalisis soal-soal kita. Pertama, kita fokus di output tables ya. Fokus di output tables. Kemudian kita fokus di item 1, variable right maps ini. Kita klik. Nah, biarkan. Nah, dia akan berlari ke Notepad, teman-teman. Notepad ini kita lihat. Nah, ini. Kita fokus yang di atas pertama ini, yang di atas. Ini atas seperti ini. Yang pertama itu, hal yang harus pertama kali kita perhatikan adalah bagian M atas ini, M median, min di sini. Ini median apa min ya? Tidak tahu. Tapi yang paling penting adalah ketika M yang atas dan M yang bawah ini terlalu jauh jaraknya, misalkan dari sini ke atas kan ini udah terlalu jauh. Nah, maka dapat dipastikan soal ini kurang terlalu, bukan tidak fit ya, kurang terlalu fit. Karena idealnya soal itu seharusnya mempunyai tingkat kesulitan yang relatif. Ketika jarak ini sudah terlalu jauh, maka
dapat disimpulkan soal ini tidak terlalu menguji kemampuan siswa. Nah, di sini bisa kita lihat di sini merupakan soal paling susah banget. Nih bagian T atas ini, tapi masih banyak mahasiswa atau siswa yang bisa mengerjakan di bagian ini. Seharusnya ini tidak terlalu banyak. Ini bukan tidak fit ya, kurang terlalu fit karena dapat kita lihat jaraknya terlalu jauh. Pertama yang jadi fokus ini, kemudian soal yang diuji masih banyak yang bisa mengerjakan walaupun itu soal susah. Ini lihat nih 71 dan kosong ini masih terlalu banyak. Seharusnya tidak sebanyak ini. Nih bahkan di atas ini. Nah, ini untuk melihat secara kasar kemampuan siswa dengan soal. Kemudian kita berlanjut ke arah di output table, kemudian di measure ya, di bagian measure ini kita bisa ukur. Nah, ini agak susah lagi teman-teman sebenarnya, tapi kita bisa fokusin di sini. MNSQ ini ada cara bacanya. Nanti kalau teman-teman bingung bisa screenshot terus minta coba GPT jelaskan. Pertama itu untuk infit, fokus di infit ya, di infit. Kemudian bagian outfit ini bisa apa sih outfit MNSQ GST di RAS model, bisa teman-teman tanyakan di ChatGPT. Dan berapa sih kategori layak untuk MNSQ GST dan infit outfitnya. Nah, di sini yang bisa saya terangkan secara sederhana adalah ini adalah jumlah soal. Ke bawah sini jumlah soal, yang paling kanan ini ya. Yang paling kanan ini soal item. Kemudian ini total score. Jadi soalnya tadi ada 100, jadi total skornya ini ditambahkan. Nah, di sini dapat kita lihat secara kasar soal nomor 84 ini memiliki tingkat reliabilitas yang rendah. Kenapa itu? Nah, kenapa tingkat reliabilitas yang rendah dan validitasnya yang rendah? Di sini kita bisa fokus di arah dua ini. Infit dan outfit MNSQ GST. Ini ada ukurannya teman-teman. Ukuran untuk MNSQ sama GST ini rentang angkanya ada, tapi saya lupa untuk menyebutkannya. Teman-teman bisa tanyakan di GPT. Oke. Ini setiap soal ini ada dia. Kita bisa analisis infit sama outfitnya. Oke. Lanjut. Kemudian kita lanjut diagnosis ya. Di diagnosis ini empirical item kategori ini juga penting. Nah, ini secara sederhana kita fokus di soal yang terbalik. Contoh di sini seharusnya kan 0 dulu, di sebelah kiri ini 0 dulu. Nah, ini tiba-tiba kok ada yang 1 di sini. Nah, ini kita patut dicurigai. Kenapa tuh? Nah, kenapa? Ini kan ada item 84 ya. Item 84. Nah, secara sederhananya gitu, tapi nanti bisa lebih dalam lah teman-teman pelajarin. Kemudian kita lanjut di area masih tetap di output tables. Kita fokus di item 30, bukan item 30. Ini di plot ya. Sorry. Di bagian plot. Kemudian 3.2 item div ya. Tergantung ya, kalau teman-teman di WinStep paling baru penyelesaian 4.7 ya, versi 4.7.
itu namanya 3.2. Mungkin kalau versi yang lama 30 ya, versi 30 tergantung. Yang penting namanya item div ini. Nah, sini kita bisa lihat mau kita lihat yang mana? Apakah kita mau lihat grup, gender, atau grade-nya? Grade tadi ada 7, 8, 9, gender tadi adalah laki-laki dan perempuan. Kemudian ada grade apa tuh? Grade nilai ya, nilai. Bukan grade sekolah ya. Ini kita coba lihat grup aja ya. Display table ya. Display. Kemudian kita klik OK. Kemudian ketik label. Nah, sudah. Sama aja ini. Yang difokuskan tuh di bagian probe nih. Di bagian probe itu sekitar 0,7 ya. 0,5 sampai 0,7. Di bagian ini ya. Kita bisa lihat numbernya. Bagian probe, kemudian kita lihat numbernya. Item number nih. Soal nomor berapa. Nah, setelah itu di sini kita lihat bagian setelah teman-teman lakukan step yang tadi, yang barusan tadi, biasanya akan muncul grafik di mana menunjukkan data yang telah kita buat tadi. Nah, ini otomatis, tidak perlu harus ada step tersendiri ketika kita melakukan step yang tadi yang saya lakukan. Biasanya otomatis akan dibuatkan di Excel seperti ini. Ini bisa kita copy kemudian tampilkan di skripsi kita. Oke. Mungkin segitu aja yang masih bisa, yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak teman-teman yang harus kita fokuskan tuh di measure-nya, kemudian ini item div between, kemudian bagian plot, compare statistik, kemudian dev. Ingat teman-teman, diagnosis ini bagian empirical, ini harus diperhatikan. Kemudian ada skalogram, tadi ada skalogram di mana ya? Ini skalogram ya 22. Ini harus juga diperhatikan. Tapi sepertinya terlalu banyak ya informasinya. Sekian aja, terima kasih.